Pak Yusril, saya mau minta tanggapan Anda terlebih dahulu dengan adanya DPR tandingan yang dilakukan atau dibentuk oleh Koalisi Indonesia Hebat. Apa Pak, tanggapan Anda, Prof? Ya, ini menimbulkan kebingungan masyarakat dan juga kekacauan dalam sistem bernegara kita. Karena memang DPR itu adalah satu institusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan juga pimpinan DPR itu diatur oleh undang-undang. Dan mekanisme pemilihan pimpinan DPR itu juga sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, kalau ada ketidakpuasan atas kemudian muncul pimpinan tandingan, itu sebenarnya sangat memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi dan bisa juga merusak sistem bernegara kita semuanya. Nah, kalau ini kan hari ini terjadi kemudian ya Prof ya, sidang paripurna pertama yang kemudian dihadiri hampir setengahnya begitu ya, bukan sepenuhnya dari Koalisi Indonesia Hebat. Menurut pandangan Pak Yusril sendiri, apa kemudian langkah yang harus dilakukan? Semua langkah yang diambil itu langkah yang ilegal, langkah yang melawan hukum sebenarnya. Oleh karena itu keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus dan harus dilakukan upaya-upaya politis untuk menyelesaikannya. Jadi bukan upaya hukum sebenarnya. Karena kalau dilihat dari sudut hukum tata negara semuanya sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan oleh anggota Dewan. Jadi kalau merujuk pada pasal 84, merujuk kepada pasal 97 dari Undang-Undang MD3 itu jelas bagaimana mekanisme dan prosedur pemilihan pimpinan DPR maupun pimpinan alat kelengkapan DPR termasuk pimpinan komisi-komisi itu. Nah, memang ditekankan bahwa itu dipilih secara paket ya dan dengan tetap mempertahankan prinsip musyawarah mufakat. Tapi ketika musyawarah mufakat tidak tercapai, yang harus dilakukan voting dan hasilnya seperti itu. Jadi Koalisi Indonesia Hebat merasa tidak terwakili dalam pimpinan, baik pimpinan DPR maupun pimpinan alat-alat kelengkapan DPR. Kalau saran saya, daripada keadaan ini berlarut-larut, lebih baik pada tingkat tinggi, misalnya pada tingkat PDIP sebagai kelompok terbesar di dalam Koalisi Indonesia Hebat, maupun kelompok yang ada di Koalisi Merah Putih, itu segera bertemu. Dan ini sebenarnya tidak bisa diserahkan kepada pelobi atau juru bicara pada tingkat politisi yang ada di DPR, tapi harus melibatkan tokoh-tokoh, katakanlah misalnya Ibu Megawati turun tangan, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Prabowo Subianto itu bicara untuk menyelesaikan persoalan ini. Atau sebenarnya presiden turun tangan mengatasi keadaan ini, karena seorang presiden kan harus mempunyai kewibawaan yang besar terhadap pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, kalau walaupun keadaan ini terjadi di DPR, tapi kalau ini berlangsung terus-menerus itu akan menghambat jalannya bernegara kita semua, dan itu akan menyulitkan presiden juga, sebab bagaimanapun presiden adalah dengan DPR itu saling counterpart, harus bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Jadi saya sarankan juga sebenarnya presiden dapat turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dengan berbicara dari hati ke hati dengan kelompok-kelompok yang berbeda pendapat, Prof, di DPR itu. Prof, ya. Bila tadi Anda sudah menyebutkan nih presiden juga harus turun tangan. Kemarin juga ada wacana dari Koalisi Indonesia Hebat untuk meminta presiden untuk mengeluarkan perpu terkait MD3 ini. Apakah nanti permintaan dari DPR ini juga bisa dikatakan sah dan kemudian bisa ditindaklanjuti oleh presiden untuk mengatasi kondisi saat ini? Bukan seperti itu turun tangannya presiden. Mengeluarkan perpu itu tidak bisa didorong-dorong oleh siapapun. Mengeluarkan perpu itu adalah sepenuhnya kewenangan presiden. Tapi saya melihat bahwa tidak cukup alasan bagi presiden untuk mengeluarkan perpu mengatasi keadaan yang terjadi di DPR sekarang ini. Kalau perpu harus mengamandemen pasal 84 dan mengamandemen pasal 97 dari Undang-Undang MD3, itu tidak banyak gunanya. Oleh karena kalau perpu dikeluarkan, maka perpu itu harus meminta persetujuan DPR untuk disahkan. Dan dari peta kekuatan politik yang ada di DPR sekarang ini, kecil kemungkinannya perpu itu akan diterima dan disahkan oleh DPR. Karena itu langkah itu sia-sia. Yang saya katakan tadi, presiden turun tangan, itu presiden mengatasi keadaan ini, mengundang berbagai tokoh yang lain, menengahi keadaan. Jadi bukan berarti presiden intervensi terhadap persoalan internal yang ada di DPR, tapi keadaan ini bisa berlarut-larut dan menyulitkan perjalanan bangsa dan negara kita, dan presiden tentu mempunyai kewibawaan untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan ini, walaupun itu bukan
urusannya presiden secara langsung, tapi presiden bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada kehidupan bangsa dan negara kita ini dan tidak boleh membiarkannya berlarut-larut. Jadi kalau saya sarankan, presiden harus melakukan itu. Kalau presiden punya kewibawaan yang besar, tentu akan didengar oleh semua pihak. Ya. Prof, kalau tadi Anda katakan kalau dilihat dari sisi hukum manapun, ini tidak ada payung hukumnya begitu ya Prof ya. Namun sejumlah anggota yang berada di DPR tandingan ini menolak untuk dikatakan ilegal karena mereka menganggap sama-sama menjadi anggota DPR, sudah dilantik dan memiliki hak yang sama untuk dipilih dan juga memilih. Ya, dan itu sudah dilakukan. Pada waktu pemilihan pimpinan DPR, itu dilakukan dalam sidang paripurna. Pada waktu pemilihan pimpinan komisi-komisi juga dilakukan di dalam plenum komisi. Jadi segala mekanisme sebenarnya sudah berjalan dan sudah ditempuh. Jadi tidak bisa mentang-mentang anggota DPR terus mengambil langkah sendiri di luar norma-norma hukum yang berlaku, baik diatur di dalam konstitusi, undang-undang tentang MD3 maupun di dalam peraturan tata tertib DPR sendiri. Jadi semua ini harus dipatuhi oleh anggota DPR. Mereka yang harus menjadi contoh bagi rakyat, bagi masyarakat, bahwa sebagai wakil-wakil rakyat mereka patuh kepada mekanisme, patuh kepada aturan-aturan hukum yang berlaku dan tidak mengambil langkah-langkah sendiri di luar norma-norma hukum yang berlaku. Oke, Prof, kalau misalnya kejadian ini, kita tidak ingin kejadian ini berlanjut, tapi bila suhu politiknya masih tetap tinggi di DPR kemudian menghambat kinerja, bagaimana kemudian fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPR? Apakah nanti ketika produk-produk hukum yang keluar akan jadi seperti apa ini, Prof? Tentu ini akan menghambat kinerja DPR. Karena kan keputusan harus diambil dalam sidang paripurna. Dan komisi-komisi juga harus melakukan rapat. Misalnya membahas rancangan undang-undang, melakukan rapat kerja dengan counterpartnya di pemerintahan, kemudian kemungkinan juga menyusun APBN perubahan tahun sekarang ini, membahas harga minyak dan sebagainya. Dan kalau DPR terbelah seperti sekarang, itu akan menyulitkan presiden untuk melakukan tugas-tugasnya yang harus memerlukan pertimbangan kerjasama dengan DPR. Jadi karena itu saya sarankan supaya presiden juga turun tangan menengahi keadaan ini. Jadi presiden tentu bisa mengajak tokoh-tokoh lain, katakanlah Ibu Megawati yang punya kewibawaan sangat besar di kalangan PDIP, begitu juga Pak SBY punya kewibawaan cukup besar di kalangan Demokrat, Pak Abu Rizal Bakri punya kewibawaan besar di Golkar, Pak Prabowo Subianto punya kewibawaan yang begitu besar di Gerindra. Tokoh-tokoh inilah yang harus berembuk dan kemudian masing-masing menasihati anak buahnya yang ada di DPR supaya menempuh langkah-langkah yang konstitusional menurut hukum yang berlaku sehingga keadaan ini tidak berlarut-larut. Jadi kalau itu dilakukan, yakin saya persoalan ini bisa selesai. Baik, terima kasih Profesor Yusril Ihza Mahendra sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan juga didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar hal ini tidak berlanjut dan menghambat kinerja DPR.